izin dan takdir ya, jadi yang Bapak kita siapkan dari kedua kelas saja yoga bagus juga, mantap, luar biasa ya. Kita mulai saja ya. Pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, murid-murid itu sekalian? Apakah ada yang sakit? Baik. Serni, senyum Serni. Kenapa? Tidak Pak, baik Pak. Untuk melengkapi absen kita pada hari ini ya, Bapak ingin melihat siapa saja yang tidak hadir dan siapa saja yang hadir pada pagi hari ini. Pelajaran berapa ya? Mungkin kita absen dulu dari belakang. Rica Alisa ada? Hadir Pak. Oke. Ketua kelas ada? Betul? Hadir Pak. Oke, mantap. Salsa? Hadir Pak. Sekretaris Serni ada? Hadir Pak. Bendahara kita ada? Hadir Pak. Oh, ada di depan ya, maaf ya. Jadi kita Hadir Pak. terakhir Tika. Hadir. Masya Allah, cantik sekali Tika hari ini. Mungkin Bapak ingin melihat dulu ya ke kebersihan kelas kalian ya, sebagai bentuk kedisiplinan kita terhadap hidup diri kita sendiri ya. Masya Allah, sudah bersih sekali kelas ini. Siapa yang bikin ini? Saya Pak. Mantap. Tepuk tangan dulu. Oke, mungkin Bapak langsung masuk ke dalam kepilih Bapak ya. Mungkin kita persepsi dulu ya. Persepsi tentang materi minggu lalu. Ada yang tahu materi minggu lalu tentang apa? Ada yang ingin membantu Bapak ingin kembali materi-materi yang telah kita pelajari atau kita bahas di minggu kemarin? Ada yang tahu? Oke, Salsa, silakan. Minggu kemarin kita belajar mengenai kerajaan Sriwijaya Pak. Kerajaan Sriwijaya. Nah, Bapak di sini ingin bertanya sebagai bentuk pengingat kembali atau pengingat memori kita pada pembelajaran minggu lalu. Bapak ingin bertanya, apa hubungannya Bukit Sibuntan dengan kerajaan Sriwijaya? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan yang tinggi-tinggi ya, anak sekalian. Ada yang tahu? Atau ada yang ingin mencoba menjawab? Ketua kelas juga? Tidak? Maaf Pak, kemarin saya tidak masuk Pak. Oh iya, tidak masuk ya. Mungkin Devita? Maaf Pak. Tidak tahu juga. Salsa ingin mengulang jawabannya? Mungkin bisa dikasih ke peserta yang lain dulu Pak. Serli mungkin ada? Wah, lupa semua ya. Bagaimana kita bisa memasuki materi kita? Mungkin Bapak saja ya yang menjawab ya. Kerajaan Sriwijaya ini memiliki hubungan yang erat dengan kerajaan. Mohon maaf, kerajaan Sriwijaya ini memiliki hubungan erat dengan Bukit Sibuntan. Bukit Sibuntan ini dianggap sebagai tempatnya makam-makam Raja Sriwijaya dan juga tempat yang dianggap sakral dan juga tempat ibadah oleh agama apa Serti? Udah, dengan satu lagi dengan Hindu. Benar. Oke, kita masuk ke dalam materi ya. Mohon maaf kita di pelajaran dulu ya. Bisa kalian lihat di sini ada tujuan pembelajaran agar kalian bisa masuk. Peserta didik mampu menelaah mengenai jejak sejarah di Sriwijaya sebagai situs keagamaan pada masa kerajaan Sriwijaya. Dan kedua, peserta didik mampu menganalisis tinggal-tinggalan makam yang terdapat di Bukit Sibuntan melalui metode cara tanya jawab dan pengamatan kronologi dengan jelas dan menyeluruh. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menguraikan titik peran penting Bukit Sibuntan dalam kitab sejarah Melayu. Ini ada 3 materi kita pada pagi hari ini ya. Silahkan diperhatikan, mari simak materi kita. Yang pertama yaitu Bukit Sibuntan sebagai situs keagamaan pada masa kerajaan Sriwijaya. Yang kedua yaitu makam-makam yang ada di Bukit Sibuntan. Terus yang terakhir yaitu menguraikan peran penting Bukit Sibuntan dalam kitab sejarah Melayu. Nah, yang pertama yaitu menelaah mengenai jejak sejarah Bukit Sibuntan sebagai situs keagamaan pada masa kerajaan Sriwijaya. Kita Bapak ingin ditanya sedikit ini.
Aceh dan di Jakarta bukan tepatnya ada di Kota Palembang. Di ibu kota Sumatera Selatan. Semangat ya ya. Nah, Bukit Sikuntang ini adalah bukit yang terletak di Kota Palembang. Bukit ini memiliki nilai sejarah yang penting karena bukit sejarah ini merupakan situs keagamaan yang dianut oleh Hindu dan Buddha. Bukit ini memiliki kaitan erat dengan pendiri pertama kerajaan Sriwijaya yaitu Sang Sapurba. Ada yang tahu Sang Sapurba itu apa? Siapa? Tidak tahu. Ini sedikit intermezzo, sedikit ya informasi melalui catatan kaki yang Bapak pelajari semalam. Sang Sapurba itu konon katanya adalah pendiri atau salah satu pendiri kerajaan Sriwijaya. Sang Sapurba itu adalah apa ya? Saya katakan sebagai keturunan Dewa Siwa menurut agama Hindu Buddha yang mendirikan kerajaan Sriwijaya yang ada di Nusantara kita ini ya. Nah, pada masa kerajaan Sriwijaya, Bukit Sikuntang ini merupakan tempat ibadah atau tempat suci yang dianut oleh agama Hindu Buddha. Coba ada yang tahu kerajaan Sriwijaya ini terkenal karena apa? Ada yang tahu? Ini Pak, Apa itu? Kerajaan Sriwijaya itu terkenal dengan kerajaan maritim Pak. Betul. Dari abad ke? Ayo, sedikit lagi. 7 sampai ke 13. Nah, dari tepuk tangan tadi Bapak ada pertanyaan sedikit nih yang mungkin dari kalian atau terbenak di pikiran kalian mengenai kerajaan Sriwijaya. Ini tentang apa ya? Saya katakan peninggalan arkeologi dari kerajaan Sriwijaya tersebut yang ada di Bukit Sikuntang. Ada yang tahu apa saja peninggalan arkeologi yang ada di Bukit Sikuntang? Ada yang tahu? Mungkin yang kita kurang tahu. Sering kurang tahu juga. Ada yang lagi yang ingin menjawab? Ya kan silakan juga. Saya pernah ke sana Pak, katanya itu salah satunya itu seperti Karanganyar atau apa begitu Pak. Oh, benar. Prasasti Karanganyar, benar. Ada. Nah, selain prasasti Karanganyar, Bukit Sikuntang ini juga memiliki beberapa struktur bangunan dan benar-benar peninggalan lainnya yang menunjukkan adanya aktivitas keagamaan di masa lalu atau di masa kerajaan Sriwijaya berupa tebika dan juga pecahan batu arca. Nah, sebagai situs keagamaan pada masa kerajaan Sriwijaya, Bukit Sikuntang menjadi saksi bisu perjalanan sejarah dan keberagaman bangsa Indonesia ya. Kehadirannya menjadi bukti penting bahwa kehidupan masa lalu ada hingga saat ini. Terlebih lagi, Bukit Sikuntang ini merupakan situs keagamaan yang patut kita lestarikan ya. Nah, bicara tentang lestari tadi, Bapak ada pertanyaan lagi nih untuk kalian. Menurut Ananda dan Anindi semua, ya, seperti yang kita ketahui, Bukit Sikuntang ini mulai perlahan mengalami suatu ketidaksesuaian dalam dirinya sebagai saksi sejarah. Ada yang tahu apa itu? Ya, ada yang tahu? Mungkin Richard? Kurang tahu Pak. Kurang tahu. Mungkin ada yang ingin menjadi ketua kelas atau ingin menambah nilai dari ketua kelas? Ya Pak, Ya. ada orang lain Pak. Sasa? Kurang tahu Pak. Kurang tahu. Oke, baik. Ini untuk kita semuanya bahwa situs keagamaan di Bukit Sikuntang itu harus kita lestarikan, dan dimana seiring berjalannya waktu Bukit Sikuntang ini mengalami kerusakan dan penggalian yang kian. Maka dari itu
ya, patut melestarikan apa yang sudah ditinggalkan oleh leluhur kita. Oke, kita langsung lanjut ke menganalisis tinggalan makam-makam yang terdapat di Bukit Siguntang. Oke, nah seperti yang dipilih tadi PPT ya anak-anak sekalian. Terlihat, Rica? Terlihat, Pak. Yoga? Ya, Pak. Serli? Terlihat gambarnya? Jelas ya? Jelas ya? Oke. Ada yang tahu ini peninggalan makam siapa? Ayo silakan, ada yang tahu? Ini berada di kompleks makam Bukit Siguntang. Ada yang tahu ini? Ada yang tahu? Sedikit ada ininya. Ayo anak-anak. Tidak tahu? Tidak terbaca. Ya siapa? Panglima, Tuan, Ya sedikit lagi. Tuan Junjungan. Makam ini berada di tengah-tengah komplek pemakaman Bukit Siguntang. Nah, sekali aja yang dari kata Palembang tadi yang kita bahas. Bukit Siguntang ini memiliki tinggalan makam-makam kuno yang merupakan bagian penting dari sejarah situs tersebut. Makam-makam ini memberikan kita cara melakukan pemakaman orang-orang zaman terdahulu yang ada di Kerajaan Sriwijaya. Salah satu makam yang terkenal di Bukit Siguntang ini adalah makam siapa? Coba? Sejarah lokal Kerajaan Sriwijaya yaitu Raja pertama Sriwijaya siapa? Yakub Satya. Selain itu dari pemerintahan kita sebelumnya ada juga yang dikenal dengan makam Raja Batu yang disebut juga makam Sang Sapurba yang diyakini oleh penganut agama Hindu Buddha masa Kerajaan Sriwijaya dulu, yaitu keturunan Dewa Siwa. Ya. Nah, selain pemakaman seperti ini juga di di Bukit Siguntang terdapat beberapa makam yang tidak teridentifikasi siapa dan kenapa dimakamkan di sana. Seperti yang kita tahu bahwa kita sudah mengatakan sendiri pada pemikiran kita bahwa Bukit Siguntang ini merupakan tempat pemakaman raja-raja, tapi kita tidak tahu karena tidak ada unsur atau bukti-bukti yang mengenai siapa saja makam-makam yang tidak teridentifikasi tersebut ya. Tapi satu hal yang pasti anak-anakku bahwa situs Bukit Siguntang ini merupakan tempat yang sakral dan suci bagi orang-orang terdahulu kita atau leluhur orang-orang Palembang. Nah, ada yang tahu ada tujuh makam yang terdapat di komplek ini. Ada yang tahu anak-anak sekalian? Nah, benar. Ini salah satunya ini. Kan sudah disebutkan sekalian. Ya, ini salah satunya. Terdapat ada 7 makam semua totalnya, yaitu Raja Sigentar Alam yang pertama. Jika perlu silakan dicatat ya. Yang pertama itu Raja Sigentar Alam. Yang kedua yaitu Pangeran Raja Batu Api. Yang ketiga yaitu Putri Kembang Dadar. Yang keempat Putri Rambut Selako. Yang kelima siapa? Yang kelima? Tuan Panglima Tuan Junjungan. Yang keenam itu Panglima Bagus Kuning dan yang terakhir yaitu Panglima Bagus Karang. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Menguraikan peran penting Bukit Siguntang dalam kitab sejarah Melayu. Dalam kitab sejarah Melayu dan kitab tersebut Bukit Siguntang disebut sebagai tempat yang memiliki keterkaitan dengan pendiri Kerajaan Sriwijaya atau kelahiran Sang Sapurba tadi, pendiri kerajaan tersebut. Sang Sapurba merupakan keturunan dari Dewa Siwa yang dipercaya oleh penganut agama Hindu Buddha pada zaman Kerajaan Sriwijaya.
pentingnya bukit ini dalam sejarah dan mitologi Melayu. Bukit Sikuntang menjadi bagian dari narasi yang menghubungkan asal usul kerajaan apa? Kerajaan Sriwijaya dan kebangkitan peradaban Melayu di Nusantara. Oke. Nah, bagian yang kalian tunggu-tunggu, pemberian tugas. Bapak ini pemberian tugas ini dilakukan secara 2 orang ya. Oke, Bapak akan bagi dulu kelompoknya ya. Dika dan juga Devita, Dita dan juga Seri, Dica dan juga siapa? Tidak masuk ya Dita tadi. Bisa kenapa saya tidak masuk? Oke, untuk tugas yang tersebut Bapak ingin kalian berkunjung ke kompleks makam di Bukit Sikuntang. Nah, silakan siapkan HP kalian karena ini adalah project based learning. Bapak ingin kalian membuat video tentang apa saja yang berkaitan dengan Bukit Sikuntang di kompleks pemakaman tadi. Nah, kompleks pemakaman ini ya. Silakan kalian videokan apa saja, lalu kalian buat dalam bentuk sejarah. Ada yang ingin bertanya? Ya, baik itu. Kira-kira kapan Pak kita bisa berkunjung ke makamnya? Apakah 1 minggu yang akan datang atau kapan Pak? Mungkin karena besok sudah hari Sabtu, mungkin kita akan berkunjung besok ya. Kita akan berkunjung besok, mulai dalam video dan pengumpulannya adalah Jumat depan. Oke? Baik, Ada Pak. yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke. Nah, sebelum masuk itu Bapak sudah mungkin ada soal tes nih tentang pengetahuan kita. Yang seharusnya bisa kalian jawab semua ya. Bagaimana penjelasan Bapak tadi mungkin. Soal tes ini sudah Bapak berikan di grup WhatsApp dan berbentuk Google Drive. Silakan nanti waktu pulang ke rumah kalian buka lalu kalian kerjakan dalam bentuk tulis tangan. Dikumpulkan juga bersamaan dengan tugas video tadi. Oke, ada yang ingin membantu Bapak tentang kesimpulan? Ayo, ada yang membantu Bapak tentang kesimpulan materi kita pada pagi hari ini? Seri, seperti tadi memahami sekali apakah bisa? Mungkin diwakilkan oleh ketua kelas kita saja ya. Silahkan juga dibuat kesimpulan sedikit saja. Jika tidak bisa baca, silahkan buat kesimpulan sedikit saja mengenai materi kita pada pagi ini tentang Bukit Sikuntang. Baiklah, terima kasih Pak. Mungkin Yoga tidak bisa menjelaskan banyak Pak, tapi yang apa yang Yoga dapat bahwasanya pada materi Bukit Sikuntang ini, Sikuntang ini merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan kerajaan Sriwijaya Pak, di mana para raja-rajanya turunannya itu dikumpulkan di sana juga Pak. Terus apalagi kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan maritim Pak, jadi apalagi situs ini ya Pak sudah mulai kurang terawat Pak. Jadi sebagai masyarakat Palembang kita harus menjaga dan melestarikannya Pak. Begitu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Kita hapus dulu teman-teman kita. Mungkin sekian untuk dari Bapak pada pagi hari ini ya. Semoga apa yang Bapak transferkan kepada kalian menjadi bagian dari hidup kalian. Terlebih lagi kalian akan mengikuti jenjang perkuliahan nantinya. Mungkin ada terselip atau terbenak di kalian yang tertarik untuk mengikuti atau masuk ke dalam prodi pendidikan sejarah yang ada di universitas kita ya, universitas terdekat kita lah ya. Oke, sebelum Bapak tutup, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu agar penyampaian materi Bapak pada pagi hari ini bisa diserap oleh pikiran kalian, diingat sampai kalian nanti bisa diajarkan kepada adik, kawan, sepupu atau siapapun yang terdekat kalian. Oke, kepada ketua kelas juga silahkan dipimpin doanya terlebih dahulu. Untuk hari
salah satu materi yang akan kalian hadapi nantinya di ulangan di semester nanti. Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.